Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tugas teori belajar sosial yang telah diberi masukan oleh kalian. Saya Mutiara Nisa Yudika dengan NIM 110 dan rekan saya. Saya Salma Diwati Asarani, NIM 109. Saya Safa Junafiasari. Saya Dida Ayu Pratiwi. Saya Safa Junafiasari, NIM 113. Saya Dida Ayu Pratiwi dengan NIM 112. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses pengamatan. Teori ini menganggap bahwa harus ada permodelan yang nantinya bisa dijadikan pengamatan oleh individu yang sedang belajar. Itulah mengapa teori sosial sama dengan teori permodelan. Sebenarnya teori belajar ini merupakan bentuk pengembangan diri dari teori belajar behavioristik, di mana tujuan utamanya menekankan pada perubahan perilaku. Teori belajar sosial menekankan pada perubahan perilaku sosial yang didapatkan dari proses mengamati dan meniru orang lain. Menurut Veida dalam teori-teori belajar dalam pendidikan tahun 2020, teori belajar sosial berfokus pada pernyataan bahwa keadaan lingkungan yang dihadapi secara kebetulan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Lewat proses pengamatan, mereka akan memilih dan mengubah kondisi lingkungan itu untuk diterapkan dalam perilakunya. Contohnya, Bapak dan Ibu guru saat memberi pujian ke siswa A karena sudah menolong temannya, pasti siswa yang lain akan meniru perilaku siswa A itu agar mendapat pujian yang sama. Dari proses pengamatan yang siswa lakukan terhadap lingkungannya, perilaku dan cara belajarnya juga ikut berubah. Sebab inti dari teori belajar ini adalah pengamatan dan permodelan. Tak sedikit orang yang menyebutnya sebagai observational learning atau modeling learning. Ciri-ciri teori belajar sosial, seperti yang disebutkan sebelumnya, teori belajar sosial mirip dengan teori belajar behavioristik. Agar bisa membedakannya, perhatikan ciri-ciri pembelajaran permodelan berikut ini. Yaitu yang pertama, fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Tingkah laku model contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Siswa bisa meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru dan sebagai model. Siswa memperoleh kemampuan jika mendapat kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang terakhir, proses pembelajaran meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Contoh dan langkah penerapan teori belajar sosial. Dalam kelas, kita bisa menerapkan teori belajar sosial dengan beberapa cara. Misalnya, untuk mengajarkan materi sejarah, kita bisa membawa siswa ke lokasi bersejarah secara langsung yang pada saat itu menjadi topik pembahasan, misalnya Goa Selorong
untuk mengamati tempat persembunyian Pangeran Diponegoro. Jika tidak memungkinkan, cobalah untuk mencari video atau gambar yang menunjukkan lokasi dengan detail sambil mengamati objek-objek yang ada. Kita bisa memberikan informasi terkait sejarahnya dan menumbuhkan rasa patriotisme siswa. Teori belajar sosial Albert Bandura. Teori belajar pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku tradisional atau behavioristik. Teori belajar sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman tak terduga atau vicarious experience. Meskipun manusia dapat dan sudah belajar banyak dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Bandura yakin bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Manusia dengan belajar dengan mengamati perilaku orang lain, vicarious learning adalah pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Fakta ini menantang ide behavioris bahwa faktor-faktor kognitif tidak dibutuhkan dalam penjelasan tentang pembelajaran. Bila orang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengkonstruksikan gambaran, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi pelajaran. Bandura percaya penguatan bukan esensi pembelajaran, meski penguatan memfasilitasi pembelajaran, namun bukan syarat utama. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model dan pengamatan inilah yang terus-menerus diperkuat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan teori belajar sosial Albert Bandura dalam proses belajar mengajar adalah mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep dan lain-lain. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Keempat, menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana riang. Yang keenam, teknik penyajian materi bervariasi. Dan yang terakhir, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Belajar memberikan ruang bagi terjadi proses mental, emosional, dan fisik. Contoh aktivitas mental misalnya mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional, misalnya semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi, keriangan, dan lain-lain. Cara yang dapat digunakan antara lain, 1. Memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. 2. Mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu bahasan. 3. Membuat percobaan dan memikirkan atas hipotesis yang diajukan. 4. Membentuk kelompok belajar. Yang kelima, menerapkan pembelajaran kontekstual, kooperatif, dan kolaboratif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. 1. Social Learning Theory atau SLT. Teori ini menganggap bahwa belajar dilakukan secara internal oleh individu dengan cara melakukan observasi terhadap perilaku kelompok sosial, tidak hanya berdasarkan respon akan stimulus eksternal saja. Teori ini juga sering disebut sebagai socio-behavioristic approach karena merupakan sudut pandang sosial dari teori behaviorisme. Selain itu, teori ini juga disebut sebagai social cognitive theory karena menyangkut kecerdasan atau proses mental kognitif seorang dalam sudut pandang sosial. Teori ini merupakan turunan teori behaviorisme yang dianggap lebih memanusiakan dan dapat diaplikasikan dengan lebih baik di zaman ini. 5.2 Social Cognitive Learning Theory atau SCLT. Teori belajar Social Cognitive Learning Theory SCLT diperkenalkan oleh Albert Bandura dan menekankan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi.
Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia memiliki interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam teori belajar sosial. 1. Manusia bisa belajar lewat observasi. 2. Kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. 3. Belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. 4. Teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Mbak Dita. 5.3 The linking between SLT and SCLT. Teori ini menekankan pentingnya peran model dalam proses belajar, di mana individu dapat meniru perilaku yang diamati dari model yang dianggap memiliki keahlian atau keterampilan tertentu. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya penguatan dalam membentuk perilaku individu. Penguatan dapat berupa hadiah atau hukuman yang diberikan sebagai respons terhadap perilaku individu. Teori belajar sosial juga terkait dengan teori belajar kognitif sosial yang menekankan pentingnya faktor kognitif dalam proses belajar seperti perhatian, ingatan, dan motivasi. Kedua teori ini saling terkait dan membentuk dasar bagi pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 5.4 Strengths and weakness of SLT. Kelebihan SLT. Fleksibilitas dalam menjelaskan perbedaan perilaku atau pembelajaran seseorang, yaitu ketika ada perubahan dalam lingkungan mereka, perilaku mereka mungkin juga berubah. 2. Mengizinkan berbagai cara belajar seperti melalui pengamatan atau pengalaman langsung. 3. Mempertimbangkan interaksi timbal balik atau antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kekurangan SLT. 1. Tidak cukup memperhatikan perkembangan kognitif individu. 2. Kurangnya penjelasan detail tentang bagaimana pengalaman sosial mempengaruhi perkembangan kognitif. 3. Tidak membahas tentang tanggung jawab individu dalam menangani perilaku mereka. Berfokus lebih banyak pada pengaruh lingkungan. 5.3 Strengths of SGLT. Kelebihan dari teori ini antara lain 1. Pembelajaran melalui pengamatan. Teori ini menekankan bahwa individu dapat belajar melalui pengamatan perilaku orang lain yang disebut model dan kemudian meniru perilaku model tersebut. 2. Determinisme. Determinisme resiprokal. Teori ini menggambarkan konsep keterkaitan secara bolak-balik antara lingkungan, perilaku, dan faktor internal individu. Menurut Bandura, perilaku seseorang bisa dibentuk oleh lingkungan dan sebaliknya. Lingkungan juga bisa dibentuk oleh perilaku manusia di sekitarnya. 3. Kognisi dan regulasi diri. Teori ini menekankan peran kognisi dan regulasi diri dalam pembelajaran. Fase motivasi merupakan fase terakhir yang menandai keberhasilan teori pembelajaran sosial di mana peserta didik akan meniru hal-hal berkesan dari pengalaman yang mereka lakukan. 5.1 Limitation of SGLT. SGLT memiliki beberapa batasan, yaitu pengaruh faktor internal. SGLT berfokus pada bagaimana individu belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana faktor internal, seperti motivasi dan kemampuan, mempengaruhi pembelajaran sosial. Misalnya, seorang individu mungkin lebih untuk meniru perilaku orang lain jika individu tersebut termotivasi untuk belajar. Namun, teori SGLT tidak menjelaskan mengapa individu tersebut termotivasi untuk belajar.
Pengaruh konteks. SCLT juga tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana konteks sosial memengaruhi pembelajaran sosial. Misalnya, seseorang individu mungkin lebih untuk meniru perilaku orang lain jika individu tersebut berada dalam konteks yang mendukung pembelajaran sosial. Namun, teori SCLT tidak menjelaskan bagaimana konteks sosial dapat mendukung pembelajaran sosial. Pengaruh pembelajaran non-langsung. SCLT berfokus pada pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Teori ini tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana pembelajaran non-langsung, seperti membaca atau menonton, mempengaruhi pembelajaran sosial. Misalnya, seorang individu mungkin belajar tentang cara mengendarai mobil dengan menonton orang lain mengendarai mobil. Namun, teori SCLT tidak menjelaskan bagaimana pembelajaran ini terjadi. 5.2 Conclusion. Kesimpulan dari teori ini adalah bahwa manusia dapat belajar dan mengubah perilakunya melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain, serta melalui penguatan yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya. Dalam teori ini, proses belajar serta lingkungan mempunyai peranan penting, dan manusia dapat belajar melalui pengamatan, peniruan, dan penguatan dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya penguatan dalam pembentukan perilaku, baik positif maupun negatif. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.